Oke, hari ini kita bakal bedah saham bareng-bareng. Anggap aja saya mentor kalian, dan kita akan lihat gimana sih caranya menganalisis sebuah perusahaan dari nol, biar nanti kalian bisa coba sendiri. Nah, ini dia pertanyaan utamanya buat semua investor kan? Gimana cara kita tahu harga wajar sebuah saham? Hari ini kita bakal coba jawab pertanyaan itu bareng-bareng lewat studi kasus perusahaan beneran. Yuk, kita mulai. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, ada dua senjata utama yang wajib dimiliki setiap investor. Ini fundamental banget, jadi kita pahami dulu ya dasarnya. Yang pertama ada yang namanya Price to Earning Ratio, atau biasa disingkat PER. Gampangnya gini, PER itu nunjukin seberapa mahal pasar menilai sebuah saham dibandingkan dengan keuntungannya. Jadi ini kayak semacam label harga yang nunjukin ekspektasi pasar terhadap profit perusahaan. Alat kedua kita itu Price to Book Value Ratio atau PBV. Nah, kalau yang ini beda lagi. Kalau PR tadi ngomongin untung, PBV ini fokusnya ke nilai aset bersih perusahaan. Jadi standarnya nih, perusahaan itu dilikuidasi, dijual semua asetnya, kira-kira nilainya segitu. Jadi intinya apa? Gampang banget. PR itu ngukurnya dari sisi profitabilitas, sementara PBV itu ngukurnya dari nilai aset bersih. Kenapa kita butuh dua-duanya? Ya, biar dapat gambaran yang utuh, nggak cuma ngelihat dari satu sisi aja. Oke, sekarang teorinya udah cukup. Waktunya kita praktek. Kita akan coba pakai dua alat tadi ke studi kasus kita hari ini, yaitu sebuah perusahaan teknologi di bursa kita, kodenya IOTF. Jadi IOTF ini mainnya di bidang apa sih? Lewat brand mereka yang terkenal, Foxlogger. Mereka itu jagoannya di sistem manajemen armada. Jadi, mereka pakai teknologi canggih kayak Internet of Things sama AI buat ngelacak dan bikin operasional kendaraan kayak truk logistik gitu jadi lebih efisien. Nah, cerita yang mereka jual ke investor itu kedengarannya bagus banget. Mereka bilang fokusnya ke efisiensi, pakai AI biar operasinya makin presisi, dan ini dia, mereka pasang target pertumbuhan pendapatan dan laba bersih 30% di tahun 2026. Kencang banget kan? Ini narasi masa depan yang mereka tawarkan. Cerita yang bagus itu emang penting, tapi sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh cuma telan mentah-mentah ceritanya. Tugas kita adalah ngecek, angkanya ngedukung nggak? So, sekarang kita sampai ke bagian yang paling krusial. Angka-angkanya ngomong apa? Yuk kita intip laporan keuangannya. Wow, oke. Coba kita lihat baik-baik. Di tahun 2024, laba bersihnya anjlok 92%. Drastis banget ini. Tapi di 9 bulan 2025 kelihatannya ada tanda-tanda mulai bangkit lagi. Ini data yang menarik sekaligus bikin bertanya-tanya kan? Nah, disinilah kita ketemu sama yang namanya paradoks valuasi. Kinerjanya naik turun, tapi pertanyaannya, gimana pasar menilai saham ini? Ini yang bikin analisisnya jadi seru. Ingat kan tadi soal PER? Kalau PER-nya tinggi, itu artinya pasar punya ekspektasi super tinggi sama pertumbuhan laba perusahaan ke depannya. Sekarang, pertanyaannya, seberapa tinggi sih PER-nya IOTF? Siap-siap ya. Dan angkanya adalah 1007,21 kali. Gila ya, PR 1000 kali. Ini angka yang luar biasa tinggi, jauh di atas normal. Biar lebih kebayang, coba lihat perbandingannya. Rata-rata industri itu PR-nya cuma sekitar 11 kali. IOTF, 1000 kali lebih. Ini yang saya maksud paradoks. Valuasinya itu beda banget sama teman-temannya di industri yang sama. Artinya, investor rela bayar mahal banget untuk setiap rupiah keuntungan yang dihasilkan. Oke, mungkin cuma PR-nya aja yang aneh. Coba kita cek metrik lain. Price to book-nya, premium. Price to sales-nya, sangat premium. Jadi polanya konsisten ya. Dari berbagai sudut pandang, pasar menilai saham ini dengan harga premium yang signifikan. Oke, sekarang kita punya semua kepingan puzzle-nya. Di satu sisi ada cerita bagus, di sisi lain ada valuasi yang selangit. Jadi, gimana cara kita sebagai investor mengambil keputusan dari info yang kelihatannya saling tabrakan ini? Ini dia pertarungan klasiknya, tim optimis versus tim waspada. Tim optimis atau The Bull, pegangannya adalah narasi pertumbuhan AI yang kuat dan target 2026 yang ambisius. Sementara tim waspada atau The Bear nunjukin fakta, valuasinya gila-gilaan, PR di atas 1000, dan laba bersihnya tipis banget. Dua sisi mata uang yang sangat berbeda. Nah, pada akhirnya keputusan balik lagi ke tangan kalian masing-masing. Semuanya mengerucut ke satu pertanyaan fundamental. Apakah cerita pertumbuhan yang luar biasa itu cukup kuat untuk membenarkan harganya yang setinggi langit saat ini? Coba direnungkan.